Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Dan tentunya masuk dalam kalimat muslim, laki-laki maupun wanita. Dan di antara perkara agama yang harus dipelajari, dipahami dan juga dimengerti oleh masing-masing dari kita adalah masalah akidah. Masalah keyakinan yang ada di dalam hati, yang dengannya seseorang mengikat hatinya sehingga hati tersebut tidak goyah. Sehingga para ulama menyebutkan definisi akidah adalah ma'aqada alaihi al-mar'u qalbahu wa dana Allah bihi. Dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mengikat hatinya. Karena al-qalbu sebagaimana namanya yataqallab. Dia seling bolak-balik, berubah-ubah. Dan Allah SWT membolak-balikkan hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Akidah yang ada di dalam hati, yang ada di dalam al-qalb, apabila dia adalah akidah yang sahihah, keyakinan yang benar, maka akan membawa kebaikan bagi seluruh perkaranya. Kalau dia memiliki keyakinan yang benar, maka akan baik akhlaknya kepada orang lain, akan baik ibadahnya kepada Allah. Asalnya dari mana? Dari akidah dan juga keyakinan yang benar yang ada di dalam hati seseorang. Tapi kalau salah akidah tersebut, salah di dalam sumbernya, salah di dalam memahaminya, maka ini akan membawa kerusakan di dalam ibadahnya kepada Allah
dan juga di dalam akhlaknya kepada manusia. Orang yang memiliki akidah yang salah, misalnya meyakini bahwasanya tidak ada di sana hari kiamat. Akidah dia, kehidupan dunia adalah kehidupan satu-satunya, tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Kira-kira bagaimana sikap orang tersebut ketika dia hidup di dunia? Maka akan kita lihat dia akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan dunia ini. Seluruh waktunya, sebagian besarnya digunakan untuk mencari harta, bagaimana dia populer, bagaimana dia mendapatkan jabatan, dan dia tidak peduli apakah mendapatkan itu semua dengan cara yang benar, yang halal, atau dengan cara yang haram. Karena kalau sudah meninggalkan dunia ini, sudah tidak ada di sana hari pembalasan, tidak ada di sana bertanggung jawab. Dari akidah muncul amalan. Tentunya berbeda dengan seorang muslim yang dia menyadari bahwasanya dunia hanyalah tempat persinggahan dan kelak dia akan kembali kepada Allah. Maka dia pun berhati-hati ketika dia mencari harta dan juga berhati-hati ketika dia menginfakkan hartanya. Berusaha untuk tidak menzalimi manusia. Cari harta yang halal tanpa menipu, tanpa mengurangi tambangan, tanpa berdusta, tanpa melakukan riba. Dari akidah yang benar akhirnya muncul sikap-sikap yang benar di dalam kehidupan dia. Demikian pula berpengaruh besar di dalam ibadah dia kepada Allah SWT. Orang yang meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang maha melihat, dialah yang maha mengetahui, maha mendengar, dimanapun dia berada, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa menjaga ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Meskipun dia dalam keadaan sendiri, meskipun dalam keadaan tidak ada di sana pengawas, tidak ada di sana mudir, tidak ada di sana ketua, maka dia akan taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dimanapun dia berada. Berbeda dengan seorang yang akidahnya lemah, seakan-akan Allah SWT tidak melihat apa yang dia lakukan, sehingga dengan mudah dia meninggalkan sholat atau melakukan kemaksiatan ketika tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga tidak heran apabila Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah seluruh badannya. Tapi kalau dia rusak maka akan rusak seluruh badannya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu. Dan akidah para jemaah sekalian, posisinya ada di dalam kalbu seseorang. Dari sini kita mengetahui pentingnya mempelajari akidah. Dan akidah, keyakinan yang ada di dalam qalb, ada kemungkinan sahih keyakinan tersebut dan ada kemungkinan salah, tidak benar. Dan tentunya ukuran
sehingga dikatakan ini adalah akidah yang benar atau ini adalah akidah yang tidak benar, tidak lain adalah dengan kita kembali kepada wahyu yang berasal dari Allah SWT. Karena Allah SWT dialah yang mengetahui apa keyakinan yang benar tentang diri Allah. Dialah yang mengetahui apa hakikat dan apa yang terjadi di hari kiamat. Meskipun itu belum terjadi. Dialah yang maha mengetahui tentang hakikat kehidupan para malaikat, dibuat dan diciptakan dari apa mereka, dan bagaimana sifat-sifat mereka, amalan-amalan mereka. Dan dialah Allah SWT yang maha mengetahui tentang takdir, tentang para rasul dan seluruh perkara-perkara yang gaib, yang merupakan akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Maka tidak ada jalan lain untuk memiliki akidah yang benar kecuali kita kembali kepada wahyu. Dan wahyu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang semisalnya adalah hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Al-Quran adalah wahyu, maka hadis-hadis Nabi SAW adalah juga wahyu. Itu bukan hasil akal-akalan dari Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu, bukan. Tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ucapan beliau misalnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dari wahyu. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, dari wahyu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh, termasuk dari wahyu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an, Alkitab, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Dan dimaksud dengan yang semisalnya di sini adalah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sumber akidah yang apabila kita mempelajari akidah dari sumber yang benar, yaitu dari wahyu, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang sahih, akidah yang sahihah di dalam hati kita masing-masing. Dan kalau yang masuk di dalam hati kita masing-masing adalah akidah yang sahihah, maka di sana akan berbuah buah-buah yang indah, hasil-hasil yang indah apabila seseorang memiliki akidah yang sahih. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah permisalan kalimat yang thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang merupakan inti dari akidah Islamiyah, itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Akarnya kokoh, besar, kuat. Wa far'uha fis sama', ketika dia memiliki akar yang kuat, maka terus dia berkembang, terus dia meninggi menjulang ke atas. Beda dengan pohon yang memiliki akar yang lemah, yang
dicabut dengan jari saja dia langsung tercabut. Kalau dia memiliki akar yang kokoh, yang kuat, yang besar, maka dia akan semakin menjulang ke atas dan dia akan sehat, tahan dengan angin, tahan dengan hama. Akhirnya tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maka dia akan membuahkan buah-buahan yang baik dengan izin Allah SWT. Ini permisalan akidah yang sahihah yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan tentunya para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah SWT sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW menyediakan ulama-ulama yang dengan mereka sampai Al-Quran dan juga hadis yang di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada akhlak, sampailah Al-Quran dan hadis tersebut dari generasi ke generasi sampai akhirnya di masa kita dan sampai di waktu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah dialah yang menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan saat itu kaum muslimin termasuk diantaranya adalah putra beliau Abdullah bin Umar menganggap bahwasanya termasuk sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir adalah menunjuk siapa khalifah setelah beliau radhiyallahu ta'ala. Tapi manusia saat itu mereka memahami dari sebagian ucapan beliau bahwa beliau tidak akan menunjuk siapapun sebelum beliau meninggal dunia. Sampailah kabar ini kepada Abdullah bin Umar. Padahal beliau termasuk di antara yang berpendapat termasuk kebaikan bagi manusia dan maslahat bagi kaum muslimin saat itu adalah Umar sebagai seorang khalifah menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah setelah ini. Dengan berat hati seakan-akan beliau membawa gunung di tangan beliau sampaikan kepada bapak beliau, kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau tidak akan menunjuk siapapun sepeninggal. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan, bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki seorang penggembala yang engkau pasrahkan dia hewan-hewan gembalaanmu di padang pasir, kemudian dia datang ke sini dalam keadaan membiarkan hewan-hewan gembalaan tersebut berada di padang pasir. Bukankah dia telah menyia-nyiakan amanah? Bukankah dia telah membiarkan hewan-hewan tersebut diambil oleh pencuri, dimakan oleh serigala dan seterusnya? Maka sesungguhnya agama Allah lebih berhak untuk dijaga. Maksudnya di sini Abdullah bin Umar ingin memberitahukan kepada bapaknya bahwasanya seharusnya engkau menunjuk kepada seseorang, menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah setelah. Jangan sampai engkau datang kepada Allah dalam keadaan dianggap menyia-nyiakan amanah. Karena akan terjadi kerusakan, akan terjadi perseteruan, pertengkaran dengan sebab masalah khilaf. Maka Umar saat itu beliau menundukkan kepala beliau sebentar.
Setelah itu mengangkat kepala beliau dan melihat kepada Abdullah bin Umar dan mengatakan, innallaha yahfadhu dinah. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang akan menjaga agamanya. Jangan engkau kiaskan antara kita dengan pengembala kita dan juga hewan gembalaan kita, yang kalau ditinggalkan di padang pasir maka akan dicuri, akan dimakan oleh serigala. Itu kita dan juga gembalaan kita. Adapun Allah SWT, meskipun saya meninggal dunia, maka Allah SWT dia akan menjaga agama. Dan di antara penjagaan Allah, Allah sediakan, Allah ciptakan di dalam setiap generasi para ulama-ulama pilihan, manusia-manusia pilihan yang mereka akan membawa Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar yang dipahami oleh Rasulullah SAW, sehingga sampailah akidah tersebut, pemahaman yang benar tersebut kepada kaum muslimin dengan pemahaman yang murni, yang suci, yang lepas dan terhindar dari seluruh pemahaman yang salah dan pemahaman yang menyimpang dari jalan yang lurus. Termasuk di antara ulama-ulama tersebut adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam kita semua. Imam yang telah memenuhi ilmu beliau bumi ini dari timur ke barat. Guru beliau adalah Al-Imam Malik. Masih banyak lagi guru-guru beliau. Dan di antara murid-murid beliau dan murid-murid beliau banyak, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 3 ulama, sebagian adalah murid dari sebagian yang lain, dan madhab mereka adalah madhab yang tersebar dan diterima oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ada madhab Maliki, Syafi'i, dan di sana ada madhab Hambali, dan semuanya adalah madhab ahli sunnati wal jamaah. Itu adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dikenal tamasuknya dan berpegang teguhnya beliau terhadap agama, ilmu yang dalam, pemahaman yang dalam, dan amalan terhadap apa yang beliau ilmui. Orang yang zuhud dan wara', kecerdasan yang luar biasa, dikenal dari beliau rahimahullah. Dan para ulama terkadang diketahui akidah mereka karena mereka menulis sendiri tentang akidah tersebut, dan terkadang kita mengetahui akidah mereka dari murid-muridnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah menulis sendiri kitab yang isinya adalah akidah yang bernama Ushul Sunnah. Sehingga kita bisa langsung, kalau ingin mengetahui akidah Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita bisa langsung membaca dan juga mempelajari kitab Ushul Sunnah yang beliau tulis. Dan terkadang kita mengetahui tentang akidah seorang imam dari murid-murid beliau yang lama belajar dari setiap hari, dan sebagian besar waktunya setiap harinya dia gunakan untuk duduk bersama imam tersebut, mendengar dari beliau, menghafal dari beliau, mudzakarah dengan beliau. Dari situ dia mengumpulkan akidah dan juga keyakinan yang dimiliki oleh imam tersebut, dan darinya kita mengetahui bahwasanya ini adalah akidah Imam Syafi'i. Dan termasuk di antaranya yang
menulis tentang masalah akidah di antara murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Akan kita sebutkan pada pertemuan yang pertama ini sedikit dari biografi beliau rahimahullah. Dan juga sedikit keterangan tentang kitab yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Muzani, beliau dilahirkan pada tahun 175 Hijriah. Beliau adalah Ismail bin Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani Al-Misri. Al-Muzani ini adalah nisbah kepada sebuah kabilah. Adapun Al-Misri nisbah kepada tempat di mana beliau dahulu tinggal di sana, hidup di sana dan meninggal di sana, yaitu di Mesir. Sebagaimana guru beliau yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal di Mesir, Al-Muzani beliau juga meninggal di Mesir. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang mereka cinta dengan ilmu agama. Keluarganya adalah keluarga yang cinta dengan ilmu agama, baik yang laki-laki maupun wanita. Salah seorang di antara saudari beliau ini adalah termasuk wanita yang sering menghadiri majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kehadiran seorang wanita di dalam majelis ilmu para ulama dan juga para imam dahulu ada. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada sejak dahulu. Saudari dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah termasuk di antara yang sering menghadiri majelisnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Meskipun tentunya sebagian besarnya mereka adalah kaum laki-laki. Dan anak dari saudarinya, beliau adalah Al-Imam At-Tahawi rahimahullah yang mengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sebuah kitab di dalam masalah akidah yang juga menjadi rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah. Ini juga termasuk keluarga dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau belajar dari para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Nu'aim ibn Muhammad yang merupakan guru dari Al-Imam Al-Bukhari, Asbagh ibn Nafi', Abdul Wahhab, Rauh ibn Ubadah, Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi dan selain mereka. Kalau kita melihat guru-guru yang disebutkan yang dahulu Al-Imam Al-Muzani belajar dari mereka, ini tidak sebanyak guru-guru atau tidak sebanyak ulama-ulama yang lain. Dan di antara sebabnya adalah karena dahulu Al-Imam Al-Muzani ini termasuk orang yang mulazamahnya terhadap Al-Imam Syafi'i ini termasuk yang paling lama. Jadi yang namanya murid ini mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada di antara mereka yang mulazamah dengan seorang guru, dengan seorang syekh hanya 1 minggu. Ada yang sampai 1 bulan. Ada yang sampai 1 tahun, kemudian dia pindah ke guru yang lain.
Adapun Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, maka dia termasuk yang paling lama mulazamah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Fokus mencari ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau membaca kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 500 kali. Kita satu huruf saja belum ya. 500 kali beliau membaca kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau menyebutkan setiap kali beliau membaca, beliau mendapatkan faedah dari apa yang beliau baca. Sehingga tidak heran apabila guru-guru beliau ini tidak sebanyak imam-imam yang lain. Adapun murid-murid beliau, maka di antara yang terkenal di antara murid-murid beliau adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang mengarang kitab Tauhid. Kemudian Al-Imam At-Tahawi ini juga termasuk murid beliau. Dan di sana ada Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, anak dari Abu Hatim Ar-Razi, dan selain mereka ini juga termasuk murid-murid beliau rahimahullah. Adapun karangan-karangannya di antaranya adalah Ahkamul Quran, At-Targhib fil Ilm, Al-Jami'ul Kabir, dan tentunya di antaranya adalah kitab yang akan kita pelajari, yaitu Syarhus Sunnah, dan beliau rahimahullah meninggal dunia pada tahun 264 Hijriah. Meninggal pada tahun 264 Hijriah. Adapun kitab beliau yaitu Syarhus Sunnah, maka dinamakan dengan Syarhus Sunnah pertama karena wallahu alam di dalam kitab beliau di sini di muqaddimah beliau mengatakan fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah, an uwaddiha laka minas sunnah, sesungguhnya engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan bagimu sunnah, menjelaskan bagimu sunnah, sehingga dinamakan dengan Syarhus Sunnah. Dan di sana ada nukilan-nukilan dari para pendahulu kita, para ulama, yang mereka menamakan kitab ini dengan As-Sunnah. Dan maksudnya adalah akidah. Di para ulama, ketika mereka mengarang kitab-kitab akidah, terkadang mereka namakan kitab tersebut dengan Usuluddin, pondasi-pondasi agama, karena akidah ini adalah pondasi di dalam agama kita. Terkadang mereka namakan dengan At-Tauhid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari membuat kitab atau menyebutkan Kitab Tauhid. Dan beliau menyebutkan di dalam Kitab Tauhid hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah secara umum. Di antara nama akidah adalah At-Tauhid. Dan termasuk di antara namanya adalah As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena akidah adalah perkara yang paling penting dari sunnah Nabi SAW. Sunnah artinya adalah jalan. Dan yang dimaksud adalah sunnatun Nabi SAW, jalan dari Rasulullah SAW. Karena akidah adalah perkara yang paling penting di dalam sunnah Nabi SAW, sehingga dinamakan akidah dengan As-Sunnah. Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengarang kitab Syarhus Sunnah. Al-Khallal menamakan kitabnya As-Sunnah. At-Tabari rahimahullah mengarang kitab Sharihus Sunnah.
anak dari Al-Imam Ahmad Abdullah Ibn Ahmad bin Hanbal mengarang kitab As-Sunnah. Kenapa mereka menamakan dengan As-Sunnah? Maksud mereka adalah Al-Aqidah. Sebagaimana Al-Imam Al-Muzani juga demikian, di dalam kitab ini beliau menamakan kitabnya dengan As-Sunnah, dan makna syarhus sunnah adalah yang menjelaskan tentang sunnah, yaitu menjelaskan tentang akidah. Dan kitab ini, para jamaah sekalian, tentunya di antara kelebihannya adalah dia menjelaskan tentang masalah akidah, dan yang kedua menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya dia adalah akidah yang sahihah, dikarang oleh seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, murid dari imam besar, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah kitab yang beliau tulis ini tidak banyak ya, kalau kita melihat itu hanya sekitar 5 halaman saja, dan disebutkan oleh beliau secara ringkas. Dan insyaallah kita pun dalam menjelaskan kitab ini, kita tidak akan panjang lebar, bertele-tele. Yang terpenting adalah kita bisa memahami apa maksud beliau dan apa dasar dalil dari apa yang beliau sebutkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kita perlu tahu mengapa beliau menulis tentang atau menulis kitab ini. Awal kenapa beliau menulis kitab ini adalah apa yang diceritakan oleh Ali ibn Abdullah al-Halwani. Beliau menceritakan bahwasanya suatu saat beliau berada di Toroblus di Maghrib. Kemudian beliau dan juga orang-orang yang bersama beliau menyebutkan tentang sunnah dan juga ulama-ulama sunnah. Menyebutkan tentang Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain. Kemudian ketika kami menyebutkan tentang Al-Muzani, ada sebagian orang saat itu mengatakan, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya beliau berbicara tentang masalah Al-Quran dan beliau bertawakuf. Tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan juga tidak mengatakan bukan makhluk. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ada seorang di antara mereka yang mengatakan ucapan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah ketegangan di antara orang-orang yang hadir saat itu. Ada yang mengatakan beliau adalah ulama sunnah, dan ada di antara mereka yang mengatakan sampai kepadaku beliau tawakuf di dalam masalah Al-Quran. Akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk menulis surat kepada Al-Imam Al-Muzani. Karena mereka masih hidup di zamannya Al-Muzani. Dari Maghrib dikirimlah surat kepada Al-Imam Al-Muzani yang ada di Mesir dengan tujuan untuk meminta keterangan dari beliau, penjelasan dari beliau tentang apa sebenarnya akidah beliau di dalam masalah Al-Quran. Akhirnya beliau pun menulis untuk menjawab pertanyaan tersebut, menulis kitab ini, dan di dalam kitab ini nanti kita akan melihat akidah beliau di dalam masalah sifat Allah, keyakinan beliau tentang ketinggian Allah, keimanan tentang takdir, keimanan kepada malaikat, keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, keyakinan tentang hari kiamat, tentang surga dan juga neraka, dan beliau akan sebutkan tentang bagaimana sikap dan akidah Ahlus Sunnah terhadap penguasanya, dan larangan untuk memberontak kepada penguasa. Demikian pula beliau akan sebutkan di sini kewajiban untuk tidak mengkafirkan kaum muslimin dan tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Akan beliau sebutkan di dalam kitab ini keutamaan para sahabat, dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sholat di belakang penguasa-penguasa mereka. Kemudian juga akan beliau sebutkan kewajiban untuk mengikuti sunnah dan ijma' para salaful ummah, dan
beliau akan tutup juga kitab ini dengan kewajiban untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang disyariatkan, demikian pula menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Ini adalah beberapa pembahasan yang akan beliau sebutkan di dalam kitab ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini, dan insyaallah untuk hari ini kita akan membaca sekitar 5 baris dari muqaddimah yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li syuyukhina wa li asatidatina waghfir dhunubana jami'an. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Asamana Allah wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du. فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك في نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. nah. Beliau mengatakan rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah. Pertama adalah mohon pertolongan kepada Allah, karena ba di sini adalah ba isti'anah, ba yang fungsinya adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah aku meminta pertolongan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari keberkahan, karena nama-nama Allah ini adalah nama-nama yang berbarakah, sehingga ketika seseorang memulai kitabnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim atau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan kitabnya menjadi kitab yang penuh dengan keberkahan. Kemudian beliau mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah SWT menjaga kami dan juga kalian dengan ketakwaan. Beliau menulis kitab ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana akidah beliau tentang Al-Quranul Karim? Maka ketika beliau menjelaskan, beliau iringi dengan doa, semoga Allah SWT menjaga kami dan juga kalian yang ada di sana dengan ketakwaan. Dan tentunya ucapan beliau wa iyyakum ini bukan hanya yang ada di zaman beliau rahimahullah, tapi juga mencakup orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka mempelajari kitab beliau. Beliau mendoakan untuk diri beliau sendiri dan juga orang-orang yang istifadah, mengambil faedah dari kitab beliau, dengan semoga dijaga oleh Allah SWT dengan ketakwaan. Dan ucapan beliau bittaqwa maksudnya adalah seorang bisa terjaga baik dalam perkara dunianya maupun perkara akhiratnya dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, takwa ini adalah sebaik-baik bekal, dan jadi maksud dengan takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah tameng, wiqayah, dan tameng tersebut adalah dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Maka beliau mendoakan semoga Allah menjaga kita dan juga antum semuanya dengan ketakwaan. Karena takwa inilah yang bisa menjaga seseorang dari musibah dunia dan juga musibah akhirat. Wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Demikian pula semoga Allah SWT
memberikan taufik kami dan juga kalian. Sebagaimana di awal beliau mendoakan untuk diri beliau dan orang-orang yang bersama beliau di Mesir, demikian pula beliau mendoakan untuk orang yang dikirim kepada mereka risalah tersebut. Supaya apa? Supaya mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Beliau tidak ingin tentunya hanya sekedar menulis, tetapi tidak dipahami oleh orang lain. Tentunya beliau ingin menulis dan tulisan tersebut dipahami dan juga diamalkan oleh orang yang membacanya. Makanya beliau iringi dengan doa. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku, meminta kepadaku untuk aku jelaskan kepadamu tentang sunnah atau dari sunnah Nabi, perkara yang hendaknya engkau menyabarkan dirimu untuk berpegang teguh dengan perkara tersebut. Jadi beliau di sini menyebutkan kenapa beliau menulis surat ini. Ini adalah permintaan dari kalian untuk menjelaskan kepada kalian dari sunnah Nabi SAW perkara yang kalian harus bersabar dalam berpegang teguh dengan. Dan ini adalah isyarat dari beliau rahimahullah bahwasanya apa yang akan beliau sebutkan di sini, yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini, apabila seseorang mulai mengikuti dan mencoba untuk mengamalkan, maka kemungkinan besar di sana ada gangguan, di sana ada rintangan. Yang kewajiban dia adalah bersabar di dalam melaksanakan dan juga mempraktekkan apa yang dia ketahui dari akidah tersebut. Sehingga dari awal beliau mengisyaratkan, aku akan menjelaskan untukmu perkara-perkara yang engkau harus menyabarkan dirimu di dalam berpegang teguh dengan perkara tersebut. Wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawin. Dan perkara-perkara ini insyaallah akan bisa engkau gunakan untuk menangkis subhat-subhat ucapan-ucapan. Pasti adalah kerancuan yang berupa ucapan yang itu adalah menyimpang dari akidah yang lurus. Dan termasuk di antaranya adalah sesuatu yang tersebar saat itu, yang sampai kepada sebagian orang, bahwasanya Al-Imam Al-Muzani, beliau tawakuf, tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan tidak mengatakan Al-Quran adalah bukan makhluk. Maka dengan risalah ini, dengan kitab ini, jelas bagi semuanya, bahwa akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wa zaygha muhdatsatil dhallin. Dan dengan kitab ini beliau berharap semoga engkau terhindar dari penyimpangan perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang sesat. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, dan sungguh aku telah menjelaskan untukmu manhaj yang menjelaskan, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, aku tidak alu, maksudnya adalah lam uqassir, aku tidak bermudah-mudahan, maksudnya adalah aku bersungguh-sungguh dalam menasihati diriku dan juga kalian. Artinya beliau dalam menulis kitab ini bukan hanya sekedarnya yang penting bisa menulis atau menjawab pertanyaan yang sampai kepada beliau, tapi ini adalah beliau bersungguh-sungguh bagaimana bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tentunya beliau berusaha bagaimana kitabnya ringkas, mudah dipahami oleh orang lain, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaf. Bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wat tasdidi, dan aku memulai kitab ini dengan memuji Allah SWT
yang dzirrusydi, yaitu yang memiliki kelurusan, karena dialah Allah SWT yang memberikan kelurusan, wat tasdidi, dan dialah yang memberikan petunjuk. Maka beliau memulai dengan muqaddimah ini, dan setelahnya beliau mengatakan di dalam kitabnya Alhamdulillah ahaqqu man dzukir, dan seterusnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan ucapan beliau Alhamdulillah ahaqqu man dzukir pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita usahakan ada waktu untuk tanya jawab, dan caranya adalah dengan menulis pertanyaan tersebut dengan sarik kertas, kemudian disampaikan ke depan, dan insyaallah nanti akan kita pilih mana yang baik dan pantas untuk dijawab dan memberikan manfaat. Insyaallah akan dibaca oleh qari yang akan membersamai kita dalam kajian. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.